Perkenalkan, nama saya Tiavan Dios dari Sekutu T. Saya dari kelas 11E. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi demokrasi Pancasila Orde Baru 1906 sampai 1998 dan demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila Orde Baru 1906 sampai 1998. Demokrasi Pancasila Orde Baru di Indonesia berlangsung dari 1966 hingga 1998, ditandai dengan pemerintahan yang stabil dan pembangunan ekonomi yang pesat. Yang pertama itu ada beberapa peristiwa penting yang pada era ini karakteristik. Yang pertama, pemerintahan yang stabil. Pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berkuasa selama 31 tahun. Pembangunan ekonomi. Yang kedua itu pembangunan ekonomi. Orde Baru berhasil membangun ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu keterlibatan Golkar. Golkar menjadi partai dominan dalam pemerintahan Orde Baru. Peristiwa penting. Yang pertama itu peristiwa 1966. Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan mulai era Orde Baru. Yang kedua itu perkembangan infrastruktur. Orde Baru mengembangkan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, dan bandara. Yang ketiga itu kritik dan kontroversi. Orde Baru dikritik karena sifat otoriternya dan kasus korupsi yang melibatkan Soeharto dan keluarganya. Demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi era reformasi di Indonesia berlangsung dari 1998 hingga saat ini, ditandai dengan transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis. Ada beberapa karakteristik dan peristiwa penting pada era ini. Karakteristik yang pertama itu transisi demokratis. Indonesia melakukan transisi dari pemerintahan otoriter dan pemerintahan demokratis. Yang kedua itu pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan secara teratur untuk memilih wakil rakyat dan presiden. Yang ketiga itu keterlibatan masyarakat. Yang ketiga itu keterlibatan masyarakat. Masyarakat terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Peristiwa penting. Yang pertama itu reformasi 1998. Peristiwa reformasi 1998 yang dipimpin oleh mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut perubahan politik dan pemerintahan. Yang kedua itu pemilihan umum 1999. Pemilihan umum pertama di era reformasi yang memilih wakil rakyat dan presiden. Yang ketiga itu amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemenkan untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, atau bisa disingkat HAM. Sekian materi dari saya, terima kasih.